Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Topan Setiawan, dosen Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Hairun. Saya mengampu mata kuliah dengan konsentrasi biokimia. Hari ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya pada mata kuliah biokimia 1. Mata kuliah Biokimia 1 adalah mata kuliah yang mempelajari struktur, fungsi, serta reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Mata kuliah Biokimia meliputi materi-materi struktur dan fungsi karbohidrat, struktur dan fungsi lipida, struktur dan fungsi protein serta enzim, dan struktur fungsi asam nukleat. Pendekatan yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah pendekatan Student Center Learning dengan bobot SKS 2 SKS dengan sepenuhnya adalah mata kuliah teori. Metode yang biasa saya gunakan adalah metode diskusi, demonstrasi, studi kasus, dan juga pembelajaran berbasis proyek. Media yang biasa saya gunakan berupa media PowerPoint, video pembelajaran, alat peraga, dan aplikasi-aplikasi lain seperti Kahoot yang digunakan untuk melaksanakan kuis yang menyenangkan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, dapat mendesain peta konsep filosofi biokimia serta keterkaitan mata kuliah biokimia dengan ilmu lain menggunakan aplikasi-aplikasi pada komputer baik dalam jaringan maupun luar jaringan. Yang kedua, membuat bagan klasifikasi dan menggambar struktur karbohidrat serta mendemonstrasikan sifat dan fungsi karbohidrat secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menggambar dan menentukan nama asam lemak, kolesterol, lipid kompleks, serta membuat video klasifikasi dan fungsi lemak yang diunggah secara daring. Yang keempat, menggambar struktur asam amino, peptida, dan jenis-jenis protein, serta mendemonstrasikan hubungan struktur tersebut dengan fungsi dan sifatnya. Yang kelima, membuat video mekanisme kerja enzim, menghitung kinetika reaksi enzim, dan pengaruh inhibitor pada kerja enzim. Dan yang terakhir, menggambar dan mendemonstrasikan struktur asam nukleat serta menjelaskan hubungan struktur tersebut dengan sifat dan fungsinya melalui diskusi. Berikut rencana asesmen yang saya lakukan. Sekarang, mari kita simak teknik pengajaran saya yang saya lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah Biokimia 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, siap ya untuk kuliah Biokimia 1 hari ini ya. Siap. Oke. Gimana nih, sudah hadir semua kah mahasiswanya? Ada yang belum hadir? Sepertinya sudah semua, Pak. Sudah ya. Oke, kita coba mulai. Untuk hari ini kita akan belajar tentang karbohidrat ya. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu ilmu biokimia dan apa-apa saja yang akan kita pelajari di biokimia. Dan salah satunya adalah karbohidrat ini ya. Nah, oke, kita lanjut.
Jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliah, jadi diharapkan setelah perkuliahan ini kalian para mahasiswa mampu membuat bagan klasifikasi dan menggambar struktur karbohidrat dan contohnya menggunakan kartuna komputer secara mandiri. Boleh pakai Microsoft VCO ataupun perangkat aplikasi-aplikasi lain secara daring. Boleh. Yang penting kalian setelah mata kuliah ini kalian bisa membuat bagannya, jenis-jenis karbohidrat serta bisa menggambar strukturnya. Oke, sebelum kita mulai materinya, nah di sini ada gambar. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan gambar apa sih ini? Ya, ada yang bisa berkomentar. Ini gambarnya ini ada dua ya, gambar A dan gambar B. Kira-kira ini gambar apa aja? Iya, Pak. Ya, boleh. Oke. Untuk gambar yang A ini mendeskripsikan ada seekor sapi, di mana sapi ini sedang memakan rumput. Sedangkan untuk yang gambar sebelahnya itu merupakan perempuan yang sedang memakan makanan khas dari Papua, yaitu papeda dari sagu. Oke. Ya, terima kasih Dinda. Ada lagi yang lain yang bisa menjelaskan gambar apa sih ini yang kalian lihat? Ada? Karis mungkin? Hampir sama Pak. Hampir sama Pak. Jadi sapi dan perempuan itu sedang sama-sama makan. Cuman bedanya kalau apa sih? Kalau yang perempuan itu memakan papeda tadi yang dari sagu yang makanan nasi itu. Oke. Ya, jadi benar gambar A itu sapi makan rumput, yang sebelahnya itu ada perempuan makan papeda ya. Bukan hanya di Papua, di kita juga ada ya, di Ternate banyak juga yang kita, dan saya juga salah satu suka juga dengan makan papeda. Nah, kira-kira kesamaan dari kedua gambar itu apa? Jenis saya Pak, Ya, boleh. kalau dari sapi kan makan rumput. Nah, kalau yang cewek itu makan papeda. Kalau rumput sama papeda itu punya kandungan karbohidrat yaitu selulosa. Kalau rumput itu selulosa atau hemilosa, sedangkan papeda itu selulosa. Itu turunan dari karbohidrat. Oke, terima kasih Yain. Ada lagi siapa yang bisa? Ada? Pak, saya coba Pak untuk menjawabnya Pak. Kalau kan ada gambar A dengan gambar B, itu dimana kalau untuk kesamanya adalah mereka sama-sama untuk sebagai sumber energi. Kalau sapi kan energinya itu adalah rumput. Jadi sumber karbohidrat itu dari rumput, ya makan rumput karena memang ada hormon yang bisa untuk mencernanya. Sedangkan kalau untuk manusia itu sumbernya adalah makanan seperti kayak tadi ada popeda, ada di situ juga bisa ada pisang dan lain sebagainya yang merupakan sumber energi untuk beraktivitas sehari-hari. Oke, Gitu, Pak. baik. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi dari kedua gambar ini mereka sebenarnya sama-sama makan untuk makan ini ya sebagai sumber energi. Nah, salah satu biomolekul yang untuk sebagai sumber energi adalah karbohidrat ya. Nah, nanti kita lihat apa perbedaan karbohidrat yang ada di rumput dengan yang dimakan oleh perempuan ini ya, papeda itu dari sagu ya. Jadi nanti kita lihat. Oke, kita lanjut. Kita lanjut tentang karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Ada yang bisa? Nah ini kalau dari SD kita sudah belajar ya
tentang 4 sehat, 5 sempurna gitu ya, dijelaskan salah satunya karbohidrat sebagai sumber energi. Tapi sebenarnya apa sih itu karbohidrat? Saya Pak, Ya, untuk karbohidrat dari yang pernah saya baca sih merupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi. Jadi sebagai sumber nutrisi, Pak. oke, sumber nutrisi, sumber energi ya untuk yang dibutuhkan untuk tubuh, karbohidrat. Yang lain ada? Boleh Pak izin jawab. Ya, boleh. Kalau di SMA dulu saya dikatakan karbohidrat itu hidrat arang karena terdiri dari hidrogen dan karbon Pak. Oke, baik. Jadi dulu di SMA pernah ya diajarkan bahwa karbohidrat itu di SMP SD juga sebenarnya pernah ya diberitahukan bahwa karbohidrat itu nama lainnya adalah hidrat arang karena terdiri dari hidrokarbon ya, senyawa-senyawa hidrokarbon ya, hidrogen dan karbon, makanya disebut hidrat arang. Oke, kita akan cari tahu apa itu karbohidrat. Karbohidrat itu kalau kita kimia, kalau dilihat dari susunan tadi, kalau yang diajarkan di SMA adalah terdiri hidrogen dan karbon, sebenarnya karbohidrat itu adalah polihidroksi aldehid atau polihidroksi keton. Nanti kita coba lihat apa sih itu polihidroksi keton dan polihidroksi aldehid. Oke, karbohidrat sendiri itu kalau di rumus kimianya, rumus umumnya adalah CH2O. Jadi terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Ternyata ada oksigen juga di situ ya. Kemudian karbohidrat itu dihasilkan dari fotosintesis. Dari karbon dioksida yang diambil dari udara oleh tanaman, kemudian ditambahkan air yang diserap dari tanah oleh tanaman juga. Kemudian dengan energi sinar matahari yang digunakan itu akan menghasilkan karbohidrat itu tadi ya, dan gas oksigen ini maaf ini salah, sebenarnya bukan NH2 tapi gas oksigen yang dihasilkan. Nah, pada tanaman karbohidrat disimpan sebagai tepung atau pati atau selulosa dan selulosa juga ya. Kalau pada hewan, karbohidrat disimpan dalam bentuk glikogen. Apa sih itu? Selulosa, apa itu pati amilosa atau glikogen? Nanti kita lihat ya. Oke, jenis-jenis karbohidrat. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan berdasarkan gugus fungsinya itu ada jenis karbohidrat, ada yang namanya aldosa ya. Ini adalah karbohidrat yang memiliki gugus fungsi aldehid, dan ketosa atau karbohidrat yang memiliki gugus fungsi keton. Ini contohnya ini glukosa ya, glukosa, dan ini fruktosa. Lihat bahwa di atom nomor C1 itu mengandung gugus aldehid, sedangkan di fruktosa mengandung gugus keton di sini ya, di atom C nomor 2-nya. Ini kalau berdasarkan gugus fungsinya, dan sama-sama memiliki gugus hidroksi ya, makanya ada 4 di sini, makanya disebut polihidroksi karena banyak mengandung gugus hidroksi OH ya. Selanjutnya, nah kalau berdasarkan jumlah monomer penyusunnya, karbohidrat itu terbagi menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Mari kita bahas satu-satu. Kalau monosakarida itu terdiri dari satu sakarida ya. Jadi cuma hanya terdiri dari satu jenis satu jenis sakarida, satu jenis gula. Nah, dan yang terkecil adalah triosa. Triosa ini adalah monosakarida yang terdiri dari 3 atom C, makanya disebut triosa. 3 atom C. Ini adalah contohnya adalah gliseraldehid atau aldotriosa karena dari 1
ada gugus aldehid di sini, dan ada dihidroksiaseton atau ketotriosa. Ya, contohnya ini adalah D-gliseraldehid dan L-gliseraldehid. Ini merupakan sama-sama bayangan cermin. Kalau kita cerminkan itu mereka seperti berkaca gitu ya. Nah, ada D, ada L, itu kita lihat di sini. L itu levo dan D itu dextro. Selanjutnya adalah tetraosa ya. Ini adalah monosakarida yang memiliki atom C karbonnya berjumlah 4 ya. Ini juga mempunyai bayangan cermin, tapi ini kan semakin banyak atom C-nya juga akan ada bertambah juga atom C chiralnya, sehingga isomer-isomernya juga akan semakin banyak ya, stereoisomernya juga akan semakin banyak. Selanjutnya ini diastromel aldosa juga akan menghasilkan 2 senyawa yang berbeda pula gitu ya. Ini yang satu ini kalau OH-nya semuanya di sebelah kanan itu eritrosa. Sedangkan kalau ini berseberangan itu treosa. Ini 2 stereoisomer untuk aldotetraosa yang bukan enantiomer tapi disebut diastromer. Ya. Diastromer atau diastereoisomer itu ada berbeda 2. Sedangkan di ketotriosa itu juga ada D-eritrolosa dan L-eritrolosa. Jadi ini ada tambahan ul di belakangnya untuk yang keton. Selanjutnya pentosa, ini untuk monosakarida yang atom C-nya ada 5 dan di sini ada 3 atom C chiral. Ya, ada 3 atom C chiral sehingga akan membentuk 8 stereoisomer. Nah, selain struktur tadi ya yang lurus itu ya, lantai lurus itu ya, seperti tulang ikan, itu dinamakan konformasi Fischer. Nah, bisa juga membentuk suatu struktur cincin. Jadi pentosa, aldopentosa itu bisa membentuk suatu cincin. Ada cincin 6 itu disebut piran, ya, dan cincin 5 disebut furan. Nah, ini struktur cincin aldopentosa, bagaimana pembentukannya? Ini contohnya dari ribosa. Ini OH dari atom C nomor 4 itu akan menyerang C aldehid ya yang nomor 1 sehingga akan membentuk ini ya cincin furan. Sedangkan kalau yang OH-nya dari atom C nomor 5 menyerang C aldehid, C karbonil, maka akan membentuk piran, cincin piran ya. Ini untuk aldopentosa. Nah, selanjutnya adalah heksosa. Heksosa ini adalah monosakarida berkarbon 6 dan ini yang paling banyak ditemukan. Ini ada kalau 6 karbon itu mulai dari alosa, altrosa, glukosa yang kita ketahui banyak di dalam makanan ya. Ada manosa, gulosa, idosa dan galaktosa juga ada di susu ya, dan talosa. Nah, kemudian ini yang aldosa. Kemudian yang ketosa ada sikosa, fruktosa, ya, dan 2 lainnya. Ini ya contoh-contoh dari heksosa dari 6 karbon. Nah, coba kita lihat. Nah, ini untuk proyeksi Howard-nya, struktur dari heksosa. Ini alpha defructofuranosa. Ini kalau untuk cincin 5 furan, dan ini untuk cincin 6 atau piran ya. Ini jadi fruktosa kalau dia membentuk cincin atau membentuk struktur Howard itu membentuk fructopiranosa alpha D fructopiranosa. Dari mana alpha D-nya nanti kita coba. Dari struktur Fischer yang terbuka
Sebenarnya ini kan sebenarnya lekuk-lekukan ya strukturnya. Nah, ini pada atom C nomor 5, OH-nya akan menyerang C karbonil pada atom C nomor 1, sehingga akan bisa membentuk dua isomer. Ada ketika hanya O-nya tadi akan mengikat H, bisa OH-nya di bagian bawah, ya, itu membentuk alfa. Sedangkan kalau OH-nya nanti akan membentuk di bagian atas, itu akan membentuk struktur beta. Sedangkan di fructofuranosa ini sama, C karbonil yang diserangnya adalah C karbonil yang di 2 ya. Nah, ini ada yang disebut gula pereduksi. Apa itu gula pereduksi? Jadi tadi monosakarida itu ya, ketika direaksikan dengan larutan Veblen itu akan menghasilkan ini endapan merah bata ini tadi. Endapan merah bata. Sehingga monosakarida yang bisa menghasilkan endapan merah bata itu disebut gula pereduksi. Dari mana? Karena monosakarida ini dapat mereduksi reaksi Veblen yang mengandung Cu2+ menjadi Cu+ seperti Cu2 ya. Cu2O ini akan membentuk warna merah ya. Oke, sebelum kita lanjut sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Ini akan membentuk ikatan glikosida. Apa saja ikatan glikosida? Ikatan glikosida itu ada yang alfa 14 dan ada alfa 16. Alfa 14 itu tadi kalau yang terbentuk dari C nomor 1 dan C nomor 4. Sedangkan alfa 16 itu dari C nomor 1 dengan C nomor 6 yang ini. Ya. Alfa kalau posisinya adalah alfa. Ya, posisi C-1 ini adalah alfa. OH-nya terletak di bagian bawah. Kalau OH-nya terletak di bagian atas, itu beta. Laktosa itu terbentuk dari beta galactopyranosa dengan alfa D-glucopyranosa membentuk suatu laktosa. Laktosa itu adalah disakarida yang ada dalam susu tidak bisa ditentukan. Nah, ini polisakarida ada dua tipe, ada homopolisakarida itu yang terdiri dari satu jenis monosakarida saja penyusunnya. Ada heteropolisakarida itu lebih dari satu jenis monosakarida penyusunnya. Nah, untuk homo sendiri itu ada yang tidak bercabang, ada yang bercabang. Begitu juga dengan hetero, ada yang tidak bercabang, ada yang bercabang. Ya, ini yang hanya terdiri dari satu sakarida, ini ada yang bercabang juga. Sedangkan ini beberapa jenis polisakarida. Glukan itu polimer glukosa ya. Glukan itu adalah nama lain dari glukosa. Ini yang ditemukan adalah polimer glukosa. Nah, ini struktur amilosa. Sedangkan perbedaannya yang di bawahnya ada amilopektin. Ya. Jadi kalau amilosa itu rantai lurus saja tidak bercabang dan ikatannya hanya alfa 14. Alfa 14 glikosida, semuanya lurus tidak bercabang. Sedangkan kalau amilopektin dia ada alfa 16. Dia ada cabangnya di alfa 16. Jadi kayak gini, ini sudah alfa 14, semua ternyata ada cabang di sini di alfa 16. Cabang itu amilopektin. Bedanya antara amilosa dan amilopektin. Dan ada glikogen. Nah, glikogen sendiri mirip dengan amilopektin, ada percabangan di 16. Tapi dia lebih kompak lebih terstruktur gitu. Jadi dia cabangnya lebih banyak dan setiap 8 sampai 12 residu. Jadi setiap urutan glukosa yang ke-8 itu ada cabang. Ke-8 ada cabang atau sampai 12 ada cabang ya. Dari 12 ada cabang. Nah, itu sehingga strukturnya dibandingkan amilopektin dia lebih rapat strukturnya glikogen. Nah, itu terdapat di liver. Jadi 7% berat liver dan otot itu ada glikogennya. Nah, ini nanti kalau saya ajak kalian berpikir mengapa glukosa tidak disimpan dalam bentuk monomernya. Kenapa di dalam tubuh itu tidak disimpan dalam bentuk glukosa saja misalnya. Kenapa dia disimpan
kalau belum dipakai untuk energi, kenapa dia disimpannya dalam bentuk glikogen atau disimpannya dalam bentuk selulosa atau amilosa atau amilopektin. Nanti coba kalian kerjakan nanti ya, kalian jawab di tugas. Selulosa sendiri itu adalah polisakarida utama dalam tanaman. Selulosa memiliki struktur yang mirip amilosa, tetapi antara residu gula terhubung dengan beta. Jadi bedanya kalau amilosa itu alfa 14, kalau selulosa itu beta 14. Ya. Efeknya antara monosakarida lain dengan monosakarida yang satu itu akan membentuk suatu ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini dapat menyebabkan selulosa ini mempunyai ikatan mekanis, ya, sehingga ikatannya itu lebih kuat dibandingkan amilosa. Sehingga untuk memutuskan ikatan itu akan lebih sulit karena di selulosa efek dari ikatan beta 14 ini akan menghasilkan suatu ikatan hidrogen di posisi-posisi atom C yang lain, sehingga ikatannya akan lebih kuat. Sehingga dibutuhkan enzim tertentu untuk mencerna selulosa. Nah, sehingga tadi menjawab dari gambar yang tadi di awal ya. Kenapa kita tidak bisa makan rumput gitu, kalau kita balik? Karena di rumput ada selulosa. Kita sendiri tidak punya enzim yang untuk memutuskan beta 14 tadi ya. Oke, sampai sebelum tugas ada yang ditanyakan dulu? Sampai sini ya, sudah paham untuk struktur? Minggu depan kita baru masuk di fungsi karbohidrat ya. Jadi selain energi, nanti kita lihat fungsi-fungsinya di dalam sel seperti apa karbohidrat. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan kalian coba kerjakan tugas ini. Kalian buatlah bagan jenis-jenis karbohidrat menggunakan, terserah mau Microsoft Visio atau aplikasi online, terserah. Buat ya bagan, misalkan karbohidrat jenis-jenisnya, misalkan adosa berdasarkan ini, gitu ya. Kalau berdasarkan monomer pembentuknya, silahkan ada oligo dan sebagainya. Sama strukturnya digambar ya, dan di gambarnya tidak boleh copy paste dari gambar yang lain. Silahkan buat menggunakan ChemDraw gitu ya strukturnya atau yang lainnya, atau apa ChemSketch juga bisa ya. Sekalian kalian belajar karbohidrat, sekalian juga belajar aplikasi kimia ya yang digunakan untuk mendukung pembelajaran kimia. Oke, ini tugasnya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, coba kita simpulkan bahwa untuk materi struktur karbohidrat ini berarti karbohidrat itu adalah salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi yang merupakan polihidroksi aldehid atau polihidroksi keton tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, kemudian jenis-jenisnya ada aldosa yang memiliki gugus aldehid dan ada ketosa yang memiliki gugus keton. Kemudian kalau berdasarkan monomer penyusunnya ada monosakarida yang terdiri dari satu sakarida, ada oligo yang terdiri dari 2 sampai 8 monosakarida, dan ada polisakarida yang tersusun dari lebih dari 8 monosakarida. Oke. Mudah-mudahan kalian paham untuk materi struktur karbohidrat. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Tugasnya nanti dikumpulkan melalui virtual class masing-masing. Ya, di akun masing-masing nanti disediakan kolom tugas di virtual class, bisa diupload di situ tugasnya. Kemudian kalau tidak ada, tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.